Halo, shalom adik-adik, selamat pagi. Ya, kita jumpa lagi ya di hari Minggu ini. Kembali kita berkumpul, walaupun adik-adik di rumah, ya Kak Kavin melalui rekaman atau video. Tapi semuanya itu kita patut bersyukur karena sampai saat ini Tuhan Yesus masih memberikan kita nafas hidup, masih memberikan kita tubuh yang sehat untuk kita kembali bersama-sama beribadah sekolah minggu di hari Minggu ini. Ya adik-adik, sebelum Kak Kavin lanjut, Kak Kavin mau dengar dulu kabarnya. Apa kabar adik-adik? Pasti luar biasa, yes, yes, yes. Oke, ya. Ya, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dan adik-adik semua kita berdiri bersama-sama. Kita berdiri dan kita angkat satu lagu, Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini, hari bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya adik-adik, dengan semangat kita ulang lagi lagu ini ya. Dengan semangat kita ulang lagi lagu ini. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya baik adik-adik, hari ini adalah harinya Tuhan. Kenapa kita bilang harinya Tuhan? Iya, karena ini adalah hari Minggu, hari untuk kita beribadah. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena selama sepanjang minggu ini Tuhan Yesus selalu memelihara kita, memberikan kita kesehatan, ya, juga buat mama dan papa, kakak serta adik-adik. Ya, baik adik-adik. Kita akan masuk dalam doa pembukaan, kita akan berdoa, semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu kembali datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, di mana kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai akan ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, kiranya terjadi atas kehendak-Mu saja. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Engkau masih berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah pada pagi hari ini, walaupun melalui ibadah online. Berkati kami Tuhan, kakak-kakak pengasuh yang akan memimpin akan ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati kakak Sisi yang bermain musik Tuhan, serta kakak Tanti sebentar yang akan bercerita firman-Mu untuk adik-adik kekasih. Inilah doa kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke baik adik-adik, Kak Kavin persilakan duduk kembali. Ya. Tahu tidak kalau Allah kita itu sangat besar dan luar biasa. Allah kita itu Allah yang hebat. Ya, gunung Dia punya, sungai-sungai juga Dia miliki,
Bahkan bintang-bintang yang di langit itu adalah ciptaan Tuhan. Makanya itu Allah kita itu luar biasa. Ya adik-adik, untuk itu kita nyanyi lagu ya. Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, iya adik-adik, walaupun kakak tidak melihat adik-adik di rumah, tapi kakak Vin percaya, yakin bahwa kalian semua semangat untuk memuji Tuhan ya. Baik, kita akan masuk dalam pembacaan firman dan cerita firman sebentar akan dibawakan oleh kakak Tanti ya. Untuk itu kita angkat pujian baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Tanti ya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Samuel ayatnya yang pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Ya, jadi adik-adik yang belum bisa membaca, duduknya yang manis ya, jangan lari kiri kanan. Terus yang sudah bisa baca, Alkitabnya disediakan di depannya. Ya, kita akan membaca sama-sama firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang menghampiri tata Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Kau masih anugerahkan buat kami semua. Bapa di sorga, saat ini kami akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau tolong kami, Tuhan memampukan kami untuk kami bisa mengerti firman-Mu yang akan kami baca serta akan kami dengarkan sebentar. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk kami bisa lakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Buat hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu, kiranya Tuhan Kau berkati hamba agar biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata hanya dengan seturut kehendak-Mu saja. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Ya, kakak bacakan ya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli
bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel," dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Ya, adik-adik yang manis, kakak mau tanya dulu. Di sini siapa yang pernah disuruh menyampaikan pesan kepada, misalkan kepada orang tuanya? Ya, ada tidak? Misalkan dari gurunya disuruh sampaikan pesan kepada orang tuanya. Ya, sikapnya adik-adik bagaimana? Adik-adik memberitahukannya kepada orang tua atau diam saja, tidak kasih tahu mamanya? Ya, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus menyampaikan, ya, kita harus menyampaikan pesan yang sudah kita disuruh oleh seseorang untuk menyampaikan kepada orang tua kita. Misalnya, kita harus menyampaikannya dengan baik dan benar. Ya, seperti ceritanya pada pagi hari ini. Tentang siapa bacaannya tadi? Tentang Samuel, ya. Jadi Samuel ini bapaknya namanya Elkana, ya. Mamanya namanya Penina, ya. Jadi adik-adik, Samuel ini dari kecil dia sudah dititipkan sama Imam Eli, ya. Imam Eli adik-adik, dia sudah tua, ya. Jadi orang tuanya Samuel ini dia mau kalau Samuel ini melayani Tuhan dengan baik lewat Imam Eli, ya. Jadi Samuel di situ tinggal sama Imam Eli, ya. Terus Imam Eli ini mempunyai 2 orang anak. Namanya siapa adik-adik? Dalam bacaannya kita tadi. Ayo, ada yang tahu? Hofni dan Pineas, ya. Namanya anaknya Hofni dan Pineas, ya. Adik-adik, anaknya ini anaknya Imam Eli, walaupun dia anak seorang imam, tetapi anaknya tidak dengar-dengaran adik-adik, ya. Anaknya tidak dengar-dengaran, tetapi beda kelakuannya, ya. Anaknya nakal, ya. Anaknya nakal, dia suka berbicara yang jelek-jelek, ya. Dia suka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, ya. Nah, terus ketika orang datang beribadah, dia suka mengganggu, ya. Baik tidak kalau ada orang datang beribadah di gereja, kita juga ikut mamanya ke gereja, terus kita mengganggu, ya. Tuhan senang atau tidak? Tentu saja Tuhan tidak senang adik-adik, ya. Kemudian kalau ada korban bakaran yang akan dipersembahkan kepada Tuhan, ya, anak-anak Imam Eli ini belum didoakan itu persembahan, dia langsung ambil, ya. Padahal tidak boleh, harusnya kita persembahkan dulu sama Tuhan baru kita ambil, ya. Tuhan melihat semuanya itu adik-adik. Lalu Tuhan marah, ya. Tuhan marah, Tuhan bilang, kenapa ini Imam Eli dia tidak tegur anaknya,
dia biarkan saja anaknya, dia lihat-lihat saja anaknya bersikap seperti itu. Nah, sebagai seorang imam yang mengerti tentang hukum Taurat, tentu saja harusnya kan dia sebagai seorang imam, dia harus menjadi contoh yang baik buat keluarganya, ya. Nah, ini tidak adik-adik, karena dia segan sama anak-anaknya, dia takut sama anak-anaknya, akhirnya dia biarkan saja anaknya. Akhirnya Tuhan marah, ya. Tuhan marah, Tuhan tidak mau melihat semuanya itu berkelanjutan. Akhirnya pada suatu malam Samuel sedang tidur, ya. Samuel sedang tidur, kemudian ada suara yang memanggil, Samuel, Samuel. Samuel bangun. Samuel kaget, ya. Samuel kaget. Dia bangun. Dia berlari. Dia pergi ke kamarnya Imam Eli. Dia bilang, "Ya Bapak, apakah Bapak memanggil aku?" Nah, apa yang Imam Eli katakan? "Tidak, saya tidak memanggil kamu Samuel. Pergilah tidur." Ya, jadi Samuel kembali lagi ke kamarnya. Dia tidur lagi. Ya, terus dia dengar lagi. Ada lagi suara adik-adik. Samuel, Samuel. Samuel kaget lagi. Dia bangun. Dia pergi lagi ke kamarnya Imam Eli. "Apakah Bapak memanggil saya?" Imam Eli bilang, "Tidak, saya tidak memanggil kamu Samuel. Pergilah tidur." Samuel pergi lagi ke kamarnya, dia tidur. Nah, adik-adik, kemudian yang ketiga kalinya lagi terdengar lagi suaranya, Samuel, Samuel. Nah, kali ini Samuel bilang, suaranya siapa ya? Nah, dia pergi lagi ke kamarnya Imam Eli. Dia bilang, "Apakah Bapak memanggil saya?" Imam Eli bilang, "Tidak, saya tidak memanggil kamu." Imam Eli kemudian mengerti, mungkin itu suara Tuhan. Suara Tuhan, dia mau menyampaikan pesan lewat kamu Samuel. Terus Imam Eli bilang begini, "Kalau ada lagi suara yang memanggil kamu sebentar, kamu menjawab begini, 'Berbicaralah Tuhan sebab aku mendengar,' ya." Dia bilang begitu. "Baiklah Bapak." Dia kembali ke kamarnya. Terus dia kembali tidur. Nah, yang keempat kalinya adik-adik terdengar lagi suara, Samuel, Samuel. Samuel bangun. Dia bilang begini, "Berbicaralah Tuhan sebab aku mendengar." Ya, kemudian Tuhan menyampaikan pesannya, ya. Dia bilang begini, "Samuel, sampaikan pesanku kepada Imam Eli. Saya akan menghukum keluarganya." Kaget ya, kaget Samuel. Dia bilang, Tuhan bilang, "Sampaikan pesanku kepada Imam Eli bahwa saya akan menjatuhkan hukuman kepada keluarganya. Anak-anaknya akan mati. Anak-anak yang dua itu akan mati bersamaan." Wah, berat ya Samuel, berat sekali adik-adik, dia mau menyampaikan pesannya kepada Imam Eli. Nah, tetapi apa boleh buat? Harus dia katakan. Samuel tidak boleh bohong. Walaupun itu mungkin susah sekali Samuel akan keluarkan pesan dari Tuhan, tetapi Samuel harus katakan itu kepada Imam Eli. Nah, esok harinya betul adik-adik, Samuel dipanggil sama Imam Eli. "Samuel, apa yang Tuhan bilang sama kamu?" Akhirnya Samuel bilang begini, "Aduh, Tuhan menyampaikan pesan bahwa Tuhan akan menghukum keluarga Imam Eli karena Imam Eli tidak apa adik-adik, tidak berani menegur anak-anaknya yang salah." Wah, tetapi apa yang dilakukan Imam Eli? Dia hanya bisa menerima hukuman dari Tuhan. Dia hanya bisa pasrah. Sebagai orang tua yang baik adik-adik, seharusnya kalau ada misalkan kita sebagai orang tua, anak-anak kita salah, harus kita tegur. Jangan kita biarkan, karena kalau kita biarkan, dia akan tambah nakal adik-adik. Nah, sama juga dengan adik-adik, kalau di sekolah ada temannya yang nyontek, adik-adik tidak boleh biarkan begitu saja ya. Lihat-lihat dia menyontek begini, lihat-lihat dia menyontek. Nah, kalau kita menyontek itu sikap yang tidak baik ya. Kita harus menegur teman kita supaya teman kita bisa berubah. Jangan kita biarkan saja, biar
Biar kalau dia mau menyontek, terserah dia aja yang berdosa. Tidak boleh adik-adik, tetapi kita sebagai anak Tuhan yang baik, kita sudah dengarkan firman Tuhan, kita harus lakukan ya. Walaupun mungkin itu sulit untuk kita katakan, tetapi tetap harus kita katakan supaya teman kita bisa berubah untuk menjadi yang lebih baik. Ya, firman Tuhan sampai di sini kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin. Ya, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kakak Tanti. Nah, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Semua siapkan persembahannya ya, yang udah diberikan oleh papa dan mamanya. Ya, kita akan bawa persembahan. Untuk itu kita angkat lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, baik adik-adik, kita akan berdoa syafaat sekaligus kita akan mendoakan persembahan syukur yang sudah kita berikan. Ya, semuanya lipat tangannya ya, duduknya yang manis, tidak ada yang ribut. Karena kita mau berbicara sama siapa? Kita mau berbicara sama Tuhan. Ya, lipat tangannya semua, kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi ini di mana kami sudah boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh mengajarkan kepada kami bahwa kami selaku anak-anak Tuhan yang baik, apabila kami mendapatkan pesan untuk menyampaikan kepada seseorang, mampukan kami Tuhan untuk bisa berkata-kata dengan yang baik, berkata-kata yang jujur sesuai pesan yang sudah kami terima untuk kami bisa sampaikan kepada orang lain. Bapa di sorga, ajar juga kami untuk boleh menjadi anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang taat kepadamu maupun kepada kedua orang tua kami masing-masing. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menjadi anak-anak yang baik, bukan seperti anak-anaknya Imam Eli. Tetapi Tuhan, mari sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami bisa senantiasa bersikap yang baik, bersikap jujur terhadap sekeliling kami. Bapa di sorga, tanamkan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami Tuhan untuk kami bisa lakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami. Walaupun sampai saat ini Tuhan, kami semua masih beribadah online, namun kami yakin dan percaya di mana ada 2-3 orang berkumpul untuk memuji dan mendengarkan akan firman Tuhan, disitulah Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan Kau menolong adik-adik kami yang berada di rumah mereka masing-masing. Engkau senantiasa memberikan mereka kesehatan, kekuatan, memberikan mereka roh yang dengar-dengaran, baik kepadamu maupun kepada kedua orang tua mereka masing-masing. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat kehidupan kedua orang tua kami masing-masing. Engkau berkati orang tua kami Tuhan, Engkau senantiasa memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kekuatan, dan di dalam mendidik kami sebagai anak-anak Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan mereka roh hikmat di dalam mendidik kami Tuhan, agar biarlah mereka boleh mendidik kami sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka masing-masing. Di dalam mencarikan nafkah buat kami Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, Engkau senantiasa mencurahkan berkat-berkat-Mu buat kedua orang tua kami, agar biarlah orang tua kami boleh mencarikan nafkah kami,
nafkah buat kami, agar kami sebagai anak-anak Tuhan senantiasa boleh mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan melalui orang tua kami masing-masing. Bapa di sorga, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa buat gembala sidang kami, Ibu Pendeta dan beserta keluarganya. Engkau berkati dia Tuhan di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, berikan dia senantiasa kesehatan, berikan dia kekuatan, berikan dia roh yang penuh dengan sukacita, agar biarlah di dalam dia memberitakan firman Tuhan, di dalam dia melayani Engkau Tuhan, dia boleh senantiasa melayani Engkau dengan baik, dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, pada pagi hari ini juga kami berdoa buat persembahan syukur kami yang sudah kami berikan kepadamu. Berkati Tuhan, kami tahu tidak seberapa besar dengan berkat-berkat yang Kau sudah berikan kepada kami, namun biarlah Tuhan kami mau memberikannya dengan penuh sukacita. Tuhan mau sucikan dan kuduskan, agar biarlah persembahan kami boleh layak kami pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan saja. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak pengasuh kami. Engkau berkati kami Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing, baik itu kami yang sebagai pelajar, kami yang sebagai ibu rumah tangga, kami yang sebagai bapak keluarga. Engkau senantiasa memberkati di dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau senantiasa menganugerahkan buat kami kesehatan, kekuatan. Engkau senantiasa memberikan kami roh yang penuh dengan sukacita, memberikan agar apa yang kami sampaikan Tuhan, boleh kami menyampaikannya dengan baik, sesuai dengan yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa di sorga, Engkau senantiasa memberkati kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Bapa di sorga, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau berkati bangsa dan negara kami Tuhan, Engkau berkati bumi kami. Kiranya biarlah COVID-19 ini Tuhan Engkau segera mengangkatnya, membebaskannya dari muka bumi ini, agar biarlah kami semua boleh dapat beribadah kembali dengan baik seperti biasanya Bapa. Engkau senantiasa memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan buat para pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik itu dari presiden hingga ke pelosok-pelosok desa. Engkau senantiasa memberikan mereka hikmat, agar biarlah mereka boleh memimpin negara ini Tuhan, sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mohon ampun buat setiap salah dan dosa kami yang sudah kami perbuat di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, yang sudah kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini akan berakhir. Untuk itu, kita akan tutup ibadah kita dengan mengangkat satu pujian, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus,
Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ya. Baik adik-adik yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan menerima berkat Tuhan. Semuanya lipat tangannya ya, kita mau berdoa, kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan kembali kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami sudah melakukan ibadah kami dengan mulai dari awal hingga berakhirnya. Saat ini Tuhan kami akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan daripada Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita semua sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di minggu ke depan lagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, ya, jaga diri baik-baik. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.